Halo siswa-siswi sekalian, kali ini Bapak mencoba menjumpai kalian melalui video pembelajaran. Video ini sengaja Bapak buat untuk memudahkan kalian memahami mata pelajaran PPKN yang Bapak ampu. Nah, pada mata pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas pada bab 3, yaitu memaknai peraturan perundang-undangan. Oke, mari kita sama-sama menyimak dan mempelajari pelajaran berikut ini. Pada pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menguraikan tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat berpikir positif dalam memaknai tata urutan perundang-undangan. Nah, kita akan mulai pada poin A, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Poin 1, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak dapat hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis dapat diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Oke, kita akan masuk poin 2, yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan pemerintah perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan daerah provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan.
Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Terus, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Maksudnya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Terus yang ketiga, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya adalah bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Maksudnya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, keterbukaan. Maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengundangan bersifat transparan, terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan undang-undang. Nah, pada pokok yang terakhir kali ini kita telah sampai pada yang dimaksud dengan ketegasan dalam pasal 6, bahwa materi pemuatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut: pengayoman, 2 kemanusiaan, 3 kebangsaan, 4 kekeluargaan, 5 kenusantaraan, 6 Bhinneka Tunggal Ika, 7 keadilan, 8 kesamaan kedudukan, 9 ketertiban dan kepastian hukum, dan yang ke-10 adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga siswa-siswi sekalian dapat menyimak dan memahami pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa.